Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin sholihin sholihat yang Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan iman dalam rangka melaksanakan sebagian perintah Allah Subhanahu wa taala, ibadah salat berjamaah subuh. Salat dan salam kita berikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat tabi'in, dan alhamdulillah sampai kita sebagai umat akhir zaman. Mudah-mudahan kita tetap berteguh istiqomah menjaga jalan. Amin ya Allah. Hadirin sholihin sholihat, tidak terasa pada hari ini kita sudah menginjak, kalau menurut versi mulia, ke-16 ya, hari ke-16. Mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, kesehatan ya sampai akhir nanti. Hadirin sholihin sholihat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 inti amal yang terus menjadi prioritas kita di bulan Ramadan ini. Di sisa Ramadan ini kurang lebih 14 lagi ya. Mudah-mudahan kita selalu istiqomah menjalankan 3 hal inti utama ini. Yang pertama adalah sholat tadi. Mudah-mudahan saya berhusnuzon saja, zuhur ini merupakan tonggak kemenangan kita, bahwa setelah sujud terakhir barusan, mudah-mudahan itu bisa menambah nilai iman kita, komunikasi dengan Allah SWT. Mudah-mudahan kita berikan hasil yang maksimal. Dan saya katakan yang pertama adalah sholat diri, bahwa di bulan Ramadan ini adalah sebagai ajang latihan, imtihan yang tadinya sebelum Ramadan kita jarang tahajud. Insya Allah kita di bulan Ramadan dipaksa untuk tahajud hadir. Sebelum Ramadan kita jarang melaksanakan sholat ba'diyah, qobliyah, dipaksa untuk Ramadan ini untuk belajar sholat ba'diyah, sholat qobliyah. Di bulan Ramadan kita dilatih untuk sholat tahajud. Ya, mungkin yang dinamakan dengan sholat tarawih, cuma memindahkan waktu saja. Kita dilatih untuk berikhlas ya. Dilatih untuk santai dalam sholat. Sejauh mana keinginan kita komunikasi dengan Allah sangat maksimal. Maka kita dilatih sabar di dalam bulan Ramadan dengan sholat tarawih. Kita tidak mau jumlah tarawihnya, yang penting nilai ikhlasnya kita. Ya. Sejauh mana kita menikmati sholat itu sendiri. Mulai berdirinya sholat isya, bersambung dengan sholat tarawih. Di sana letak kita diuji kesabaran akhirnya. Baru 4 rakaat ya, merutu ya, apalagi imamnya panjang
panjang, ini jadi masalah ya. Berarti belum tersentuh dengan jalan-jalan Ramadannya. Makanya sekali lagi Ramadan ini sebagai ajang pelatihan lagi ya. Di bulan Syawal kita tidak biasa tahajud, nah ini manfaatkan ini sebagai momen pendekatan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita nikmati sholat yang 11 rakaat tersebut sebagai ajang latihan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi tujuan sholat adalah sebagai mencegah daripada keji dan munkar. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Bahwa sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini yang mungkin harus kita maksimalkan bersama, bahwa apakah ada bekas dari sholat itu sendiri? Apakah masih ada dalam hari kita sifat sombong, sifat iri dengki, hasud sama sesama? Ini yang perlu kita evaluasi diri. Jangan kita sholat secara formalitas, tetapi nilainya nol. Jadikanlah sholat sebagai ajaran tasyah anil fahsya'i wal munkar, tanda anil fahsya'i wal munkar. Sifat sombong kita jauh-jauhkan ya. Akhlak yang masih minim kita maksimalkan menjadi lebih baik ya. Seperti kita menyebabkan sifat saling bermusuhan, saling berdebat, kita jauh-jauhin saat bulan puasa ini, saat Ramadan. Bahkan kita tingkatkan nanti setelah pasca Ramadan. Makanya kita nikmati saja ya sholat di Ramadan ini sebagai ajang kisah lebih maksimal di bulan Ramadan ini. Yang kedua hadirin, mudah-mudahan kita didampingi oleh yang dua hal ya, dan ini adalah sedekah. Sejauh mana kita memaksimalkan sedekah ini di bulan Ramadan? Apakah kita sudah tersentuh untuk menikmati kepada fakir miskin, pada yang suka lapar? Makanya untuk semaksimal dalam bersedekahnya kita dekati secara langsung hadirin, bahwa betapa laparnya seorang fakir miskin ketika dia tidak ada makanan. Ini belajarnya kita untuk bersedekah di bulan Ramadan supaya kita terbiasa nanti di bulan Syawal. Mudah-mudahan kita dibimbing oleh 3 hal tersebut. Yang terakhir adalah kita dibimbing dengan tilawah Al-Quran. Yang kita biasa mungkin di bulan Syawal 1-2 ayat kita biasakan ya, 1-2-3 ayat di bulan Ramadan. Kemudian tingkatkan lagi 1 ayat, tingkatkan lagi 1 juz, tingkatkan lagi 2 juz. Mudah-mudahan kita terus menerus istiqomah ya di bulan Ramadan ini, sehingga kita berikan gelar oleh Allah, yaitu orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Hadirin, itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan 3 hal ini, yang pertama adalah sholat, yang kedua adalah sedekah, yang ketiga adalah interaksi dengan Al-Quran. Mudah-mudahan menjadi pembuktian kita di Ramadan ini kita meraih kemenangan dengan 3 hal tersebut. Ulaika ala hudan min rabbihim, mereka telah mendapatkan petunjuk dari Tuhannya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka benar-benar orang yang beruntung. Nasrun minallah wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.